Foniarani, NIM saya 29 2019 052 dari kelas RS 19B, Program Studi Pendidikan Guru SD di Universitas Kristen Satya Wacana. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Dan dengan tema 1 tentang organ gerak manusia dan hewan, subtema 2, manusia dan lingkungannya. Dalam pembelajaran ini, model pembelajarannya saya gunakan dalam class teaching pada hari ini, yaitu model pembelajaran problem-based training. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Nah, apakah dalam keadaan sehat semua? Sehat, Bu. Oke. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang tema 1, organ gerak manusia dan hewan, subtema 2, manusia dan lingkungannya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu kalian mengisi presensi yang telah Ibu kirim di WhatsApp group melalui link Google Form. Anak-anak mengisi ya, jangan sampai lupa. Nanti kalau tidak mengisi, Ibu anggap tidak hadir dalam proses pembelajaran atau kelas hari ini. Nah, anak-anak sekalian, dari ilustrasi gambar di sini terdapat aktivitas apa ya, dan terdapat ada gambar-gambar apa saja? Ayo dilihat anak-anak. Ada gambar sapi, Bu. Ada gambar garpu, Bu. Ada babi, bebek. Nah, ada selain itu, sapi termasuk manusia atau hewan? Hewan, Bu. Oke, pintar Berry. Nah, tahap selanjutnya. Nah, dalam kegiatan tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 5, yaitu di mana kita dapat menginterpretasikan ide pokok setiap paragraf secara tertulis dan lisan. Nah, apa sih paragraf itu? Coba Soma jelaskan pengertian paragraf. Paragraf itu nganu, Bu. Bait kalimat, Bu. Selain itu, Yang saya pahami baru itu, Bu. nah, dari paragraf itu sendiri adalah teks bacaan yang mempunyai ide pokok atau gagasan utama sebagai kalimat pengembang atau dijadikan sebagai sebuah paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf sendiri berdasarkan letak kalimat utama, yaitu terdiri dari deduktif, induktif, campuran, dan inovatif. Sedangkan paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya atau kalimat utamanya sebagai kalimat lanjutan. Sedangkan paragraf induktif yaitu kalimat yang diawali dengan kalimat penjelas. Yang ketiga yaitu kalimat campuran. Kalimat campuran adalah kalimat gabungan antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Sedangkan kalimat
utama berinteraktif adalah kalimat utama yang terletak pada diawali dengan gagasan penjelas sebagai pengantar, lalu dijadikan sebagai gagasan utama sebagai puncak. Nah, dari hasil penjelasan tadi terdapat ini ada sebuah teks bacaan yang tentang bersepeda. Ayo Arpionita bacakan teksnya. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang yang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda kita juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan mengencangkan otot-otot yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan juga lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan menghilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kamu konsumsi setiap hari di dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adanya penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Oke, dari kegiatan aktivitas ini sudah kita lihat bahwa kegiatan bersepeda merupakan kegiatan untuk menyegarkan atau merelaksasikan alat gerak tubuh pada manusia. Nah, dari teks bacaan tersebut, anak-anak mari mengerjakan lembar kerja peserta didik dengan secara sinkronus. Nah, dari hasil bacaan teks tadi, terdapat dalam ide setiap paragraf mempunyai ide pokok. Nah, Ibu bertanya, dalam paragraf tadi, ide pokok dalam paragraf pertama itu apa? Coba Soma sebutkan. Saya nggak mendengarkan, Bu. Di tempat saya jaringannya jelek, Bu. Oke.
Coba Mary jelaskan tentang paragraf pertama, ide pokok yang terdapat dalam paragraf pertama itu apa? Ide pokok pada paragraf pertama itu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Seperti itu, Bu. Oke, pintar. Untuk kalimat keduanya, coba Arifionita. Ide pokok yang terdapat dalam kalimat kedua dalam teks bacaan tersebut. Bisa melihat slide sebelumnya, Bu. Boleh. Paragraf kedua itu menurut saya yang kalimat utamanya itu ada di bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Oke, pintar. Nah, dari kegiatan tadi, dari melihat teks bacaan, kita dapat menyimpulkan bahwa ide-ide pokok terdapat dalam paragraf itu adalah kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, diskusi secara sinkronus tentang teks bacaan menentukan ide-ide pokok sebuah paragraf. Mari kita melanjutkan proses pembelajaran melalui video YouTube tentang organ alat gerak manusia dan hewan. Sahabat, channel Sumber Belajar kali ini akan memaparkan mengenai organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Semoga bermanfaat. Anak-anak, coba perhatikan gambar di atas ini, manakah kegiatan yang menyehatkan anggota gerak tubuh manusia? Coba sebutkan, Mary. Yang pakai sepeda, Bu. Pinter. Betul, Mary, jawabanmu betul. Dari aktivitas di atas, kegiatan berolahraga adalah kegiatan bersepeda secara teratur yang dapat meningkatkan tulang. Kegiatan bersepeda selain dapat meningkatkan tulang, melatih persendian untuk bergerak secara aktif. Selain dalam kegiatan bersepeda, aktivitas berolahraga yang dapat
gerakan anggota tubuh, yaitu seperti kita jogging, yoga, berjalan, dan lain sebagainya. Ada aktivitas seorang laki-laki dan perempuan yang sedang melaksanakan kegiatan aktivitas berlari. Selain menjaga kesehatan dengan berolahraga, kita juga harus mengkonsumsi makanan yang sehat, seperti dalam ilustrasi gambar di samping. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan yoga, di mana kegiatan yoga ini dapat memperkuat sandi atau otot-otot yang nyeri. Nah, kegiatan berolahraga seperti yoga dalam 2 kali dalam 1 minggu. Selain itu juga fungsi dari kegiatan berolahraga dapat meningkatkan kekebalan tubuh agar kekebalan tubuh kita mengalami peningkatan imun dan juga dapat mempelancar aliran darah. Baiklah anak-anak, video selanjutnya akan Ibu tampilkan tentang cara membuat alat gerak sederhana manusia dan hewan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Bahan yang kita butuhkan untuk mengolah model alat peraga alat gerak manusia dan hewan. Nih, ada gunting, pensil, double tip, bilah lidi, kardus bekas, dan ini gambar media alat geraknya hewan dan manusia. Nah, pertama-tama tempelkan pola alat gerak pada kardus. Nah, kalian bisa menggunakan double tip atau lem kertas. Nah, kalian jika ingin menggambar secara langsung itu bisa saja dengan menggunakan pensil. Tetapi jika ingin print out gambar itu bisa langsung ditempelkan pada kardus tersebut. Setelah ditempelkan, lalu kita menggunting kardus sesuai dengan pola alat gerak yang kita inginkan. Setelah kita gunting pola alat gerak tersebut, lalu kita tempelkan lidi batangan pada bagian belakang gambar. Nah, ini memudahkan kita memegang dan menggerakkan wayang alat gerak tersebut. Kita rekatkan lidi di belakang pola tersebut dengan menggunakan double tip dan letakkan lidi tersebut di alat gerak hewan tersebut. Kita lakukan hal yang sama dengan merekatkan lidi ke belakang pola alat gerak manusia dengan menggunakan double tip. Nah, meletakkan lidi ini yaitu di alat geraknya ya, di kaki dan di tangan untuk memudahkan kita menggerakkannya.
kita olah, yaitu media seperti wayang. Nah, bisa digerakkan. Nah, ya. Jadi kalian bisa mencobanya di rumah. Boleh alat gerak hewan atau alat gerak manusia. Silakan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, setelah kalian melihat dan menonton video tentang cara membuat alat sederhana manusia dan hewan, anak-anak dipersilahkan untuk melihat file soal proyek menggunakan alat gerak sederhana manusia dan hewan. Link file soal tersebut sudah Ibu kirim melalui WhatsApp grup. Waktu pengerjaannya, anak-anak mengerjakannya Ibu beri selama 2 hari ya anak-anak. Nah, setelah kalian membuat video pembelajaran itu, kalian kirim ke YouTube dan yang kalian kumpulkan ke Ibu yaitu berupa link YouTube. Nanti Ibu akan mengirimkan alamat email Ibu ke WhatsApp grup ya anak-anak. Materi selanjutnya yaitu pemangkatan dan penakdikan akar pangkat 2 dan pangkat 3. Nah, anak-anak, berikut ini adalah link tentang pemangkatan dan akar penarikan. Ibu akan menayangkan video tentang cara bagaimana menghitung pemangkatan dan penarikan akar pangkat 2 dan pangkat 3 agar kalian dapat mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan nantinya. Selamat menyaksikan ya anak-anak, belajar dan pahami dengan baik-baik. Assalamualaikum adik-adik, mari kita belajar lagi matematika bersama Kak Wahyu. Sekarang kakak akan bahas materi akar pangkat 2. Nah, di sini sebelum kakak terangkan akar pangkat 2, kalian harus ingat dulu bilangan kuadrat. Yuk, 1 pangkat 1 berapa? 1 kali 1 berarti 1 kan? Dan angka ini bilangan kuadrat 1 sampai 10 kalian harus hafal dulu ya. Baru kita mengerjakan contoh soal yang ini, kalian harus hafal. Nah, sekarang gimana Kak jawabnya untuk contoh soalnya yang pertama? Yuk kita jawab ya. Akar pangkat 2 dari 529. Caranya gimana? Caranya, ya nak, langkah pertama kita memberi tanda titik ya. 1, 2, kalau akar pangkat 2, 2 angka, 1, 2 kita titik. Ya, 1, 2 kita titik ya sayang ya. Nah, caranya gimana? 5. Yuk kita lihat 5. 5 itu angka berapa yang kita kalikan, angkanya sama, dia menghasilkan 5 atau mendekati 5. Berarti kan 2 kali 2 ya. 2 kali 2 berapa? 4 kan nak? Di sini ngerti ya. Kita nggak boleh kalau 3. Kenapa? 3 kali 3, 9. Dia lebih dari 5. Makanya nggak boleh. Kalau 1 kali 1 juga nggak boleh. Kenapa? Karena 2 kali 2 aja masih bisa. Dia masih bisa mendekati dengan 5. 2 kali 2 adalah 4. Jadi yang kita ambil adalah 2 kali 2. Kita kurangi nak. 5 dikurangi 4 berapa? 1. Nah, langkah selanjutnya 2 angka yang di sini kita turunkan. 1, 2, 9. Langkah selanjutnya kita tambahkan nak. 2 tambah 2 ini kita tambahkan ya sayang ya. 2 tambah 2 berapa? 4. Nah, di sini angka yang di sini harus sama. Angka berapa yang kita taruh sini dengan sini dia menghasilkan berapa? Kalau kita kalikan dia menghasilkan 129. Cara mencari angkanya gimana? Kita lihat di sini yang belakangnya 9 itu berapa? Oh, kalau enggak 3 ya 7, Kak. Berarti kita coba yang terkecil dulu ya. 43 dikali 3. Benar kan? Ayo.
43 kali 3 berapa? 9, 129. Benar, berarti 129. Kita kurangin 0. Jadi hasilnya adalah yang ini, angka ini yang pertama, 2 ya. Kita tulis dulu, baru yang ini yang kedua. Berarti 23. Kalau kalian nggak percaya, kalian boleh kalikan dulu, yuk. 23 kali 23 berapa, nak? 3 kali 3, 9. 2 kali 3, 6. 3 kali 2, di sini ya, 6. 2 kali 2, 4. Kita tambahkan. 9, 2. Nah, benar kan? 529. Nah, sekarang Kakak punya contoh satu soal lagi. Contoh yang kedua. Akar pangkat 2 dari 1849. Langkah pertama gimana yuk? 1, 2, kasih titik ya sayang ya. 18 berarti berapa dong kalau 18? Yang mendekati mana? Yang mendekati adalah 16. 16 itu berapa kali berapa? 4 kali 4 sama dengan 16. Kita kurangkan. 8 dikurangi 6, 2. Ini habis ya sayang ya. Ini kita turunkan ya. 4, 9 langsung 2 kita turunkan. 4 ditambah 4 ya, jangan lupa ya. 4 tambah 4 berapa? 8. Angkanya harus sama. Ya, menghasilkan 9. 3 ya, kita coba 3. Coba 8. 3 dikali 3 berapa? 9. 2, 4, 9. Berarti benar ya, berarti 2, 4, 9. Dikurangi 0. Jadi hasilnya berapa? 4 kita tulis dulu, 4. Kemudian 3. Berarti hasilnya 43. Kita buktikan lagi. 43 kali 43. Benar nggak sih jawaban Kak Wahyu? Yuk. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 3 kali 4, 12. Simpan 1 ya. 4 kali 4, 16 tambah 1, 17. 9, 4, 8, 1. Nah, benar kan? Sama kan? Nah, ngerti ya nak ya? Jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di video kakak dan jangan lupa berlangganan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pangkat 3 dan akar pangkat 3. Sebelumnya, tentunya kalian sudah belajar pangkat 2 bukan? Nah, sekarang waktunya kalian belajar pangkat 3. Pangkat 3 suatu bilangan yang merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Nah, misalnya kita punya bilangan A pangkat 3. Jadi, A dikali A dikali A. A-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Bukan A dikali 3 ya anak-anak, tapi A dikali A dikali A sebanyak 3 kali. Budia punya contoh. Yang pertama ada 3 pangkat 3. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, 3 pangkat 3 berarti kita harus menghitung 3-nya sebanyak 3 kali. 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3 berapa anak-anak? Oke, 9. 9 dikali 3, 27. Jadi, 3 pangkat 3 yaitu 27. Nah, Budia berikan contoh selanjutnya ya. Budia punya angka 10 pangkat 3. 10 pangkat 3, penyelesaiannya berarti 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Bagaimana? Sampai sini, apakah kalian sudah memahami? Hasil pangkat 3 suatu bilangan disebut bilangan kubik. Nah, kita lihat ya anak-anak, bilangan kubik itu berapa saja? 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat hasilnya dari 1 sampai angka 10. Selanjutnya, kita akan membahas akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 ini merupakan kebalikan dari pangkat 3. Misalnya,
Dia punya angka A pangkat 3 sama dengan B. Maka akarnya yaitu akar pangkat 3B sama dengan A. Langsung Budia berikan contoh ya. 4 pangkat 3 sama dengan 64. 64 dari mana Budia? 64 kita dapat dari 4 dikali 4 dan dikali 4, yaitu hasilnya 64. Nah, 4 pangkat 3 sama dengan 64, maka akar pangkat 3-nya yaitu 4. Jadi, kebalikannya ya anak-anak, akar pangkat 3 dari 64 yaitu 4. Nah, sekarang kita akan menghitung akar pangkat 3. Bagaimana ya kalau kita mempunyai suatu bilangan yang sangat besar? Nah, Budia berikan pedomannya dulu ya. Sebelum kalian mengerjakan akar pangkat 3 atau menghitung akar pangkat 3, sebaiknya kalian harus menghafal akar pangkat 3 dari 1 sampai 10. Budia berikan contoh. Yang pertama, akar pangkat 3 dari 2197 adalah titik-titik. Bagaimana cara kita menghitungnya? Mari kalian perhatikan ya. Di sini karena pangkat 3 kita hitung dari belakang ya. Kita ambil bilangan 3 terakhir dari belakang. Itu ada 1, 2, 3. Nah, kita beri garis. Setelah itu kita lihat di belakang angka ada angka 7. Di belakang angka ada 7 ya. Kita tandai. Nah, baru kita bisa melihat bilangan pangkat 3 dengan akhir 7 adalah, kita lihat dari angka 1 sampai 10. Bilangan pangkat 3 dengan akhir 7 adalah 3 pangkat 3. Nah, kita tulis yang 3 saja. Pangkatnya tidak perlu ditulis kembali. Kita hanya menulis bilangan 3 saja. Setelah itu kita tulis di sini. Posisinya di belakang ya, karena kita menghitungnya dari belakang, jadi kita tulis di belakangnya. Setelah itu, kita lihat setelah garis merah ada angka 2. Ada angka 2. Berapakah bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 2? Yang hasilnya mendekati 2, tetapi tidak boleh dari 2. Ada berapa? Hasil pangkat 3 yang mendekati 2 dan tidak lebih dari 2 adalah angka 1. 1 pangkat 3 sama dengan 1. Tidak 2 ya anak-anak. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 itu 8. 8 itu sudah lebih dari 2. Sedangkan kita mencari yang mendekati 2 tetapi tidak lebih dari. Nah, kita tulis angka 1-nya. Jadi, akar pangkat 3 dari 2197 sama dengan 13. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami? Oke, Budia berikan contoh yang kedua. Budia punya contoh yang kedua, caranya tetap sama. Kita hitung dari belakang 3 angka. Setelah itu kita beri garis. Nah, kita lihat dulu angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang adalah 5, kita tandai. Nah, kita lihat di akar pangkat 3. Berapa ya yang hasilnya? Belakangnya 5. Oke, ada 5 pangkat 3. 5 pangkat 3, hasilnya 125. Nah, di belakangnya sama-sama ada angka 5-nya ya anak-anak. Jadi kita ambil angka 5. Bilangan pangkat 3 dengan akhir 5 adalah 5. Oke, kita tulis ya di belakang. Setelah itu, kita hitung yang depan. Nah, depan ini kita punya angka 15. Bilangan pangkat 3 berapa ya yang hasilnya mendekati 15? Hasil pangkat 3 yang mendekati 15 adalah 2 pangkat 3. Diingat-ingat ya. Kalau dari depan itu kita mencari yang mendekati tetapi tidak melebihi 15.
Nah, kita tidak ambil 3 pangkat 3, karena 3 pangkat 3 hasilnya 27. Sedangkan 27 itu sudah lebih dari 15. Jadi kita ambil 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 8 itu mendekati angka 15, tetapi tidak lebih dari. Jadi, hasil pangkat 3 yang mendekati 15 adalah 2 pangkat 3. Mari kita tulis angka 2-nya. Jadi, hasil akar pangkat 3 dari 15.625 adalah 25. Bagaimana anak-anak? Sampai sini apakah kalian sudah memahami? Nah, anak-anak, di sini Budia mempunyai latihan soal. Silahkan kalian mencoba mengerjakan menggunakan cara yang sudah Budia sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang Budia sampaikan hari ini bisa kalian pahami ya. Budia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari video tersebut, anak-anak dapat melihat contoh soal pemangkatan dan penarikan bilangan 2 dan pemangkatan bilangan 3. Sudah kita lihat pangkat 3 berarti mengalihkan bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Sedangkan pangkat 2 yaitu dapat mengalihkan secara suatu pangkat 2 bilangan secara umum. Yaitu misalkan, ini dari contoh ini sudah dijelaskan. Dan anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Model pembelajaran sederhana. Nah, anak-anak, dalam media video tadi sudah dijelaskan tentang cara membuat model pembelajaran, model alat sederhana, hewan dan manusia. Nah, anak-anak dapat membuat videonya dan mengirimkan videonya dalam bentuk video yang dikirim di YouTube. Dan nanti penyerahan tugas proyeknya itu siswa peserta didik dapat mengirimkan videonya melalui email ibu. Oh ya anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Pembelajaran kita hari ini telah selesai karena dalam memulai pembelajaran kita tadi diawali dengan doa pembukaan, maka dalam akhir pembelajaran ini kita lakukan juga dengan doa penutup. Marilah anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat jumpa kembali anak-anak. Bu. Ya, sama-sama.